Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan dan limpahan nikmat dan karunia kepada kita, baik nikmat yang terkait dengan kehidupan duniawi kita sampai kepada nikmat yang terkait dengan ad-diniyah, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat untuk dapat menghambakan diri kepada Allah, beribadah dan berusaha mempersembahkan ibadah yang terbaik, ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan dan berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita sudah berada di penanggalan 8 Sya'ban. 8 di sini saya. Ya. Nah, dan bertepatan dengan saya tidak ingat Maretnya apa. Tanggal berapa Maret ini? Tanggal 20 Maret. Masya Allah. Nah, iya, kita tidak ingat tanggal-tanggal begitu. Diingat cuma awal-awal ji. Itu yang penting. Nah, baik. Dan biasanya sebelum masuk bulan Ramadan itu banyak persiapan yang dilakukan kaum muslimin. Dan di antara persiapan yang sangat urgen, sangat penting adalah terkait dengan ilmu tentang ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut hendaknya kita persiapkan. Ya. Nah, olehnya kembali di kesempatan petang hari ini di ta'lim kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah melanjutkan pelajaran dan masih di kitab Usyam. Ya. Masih di kitab Usyam, di kitab Al-Wajiz. Nah, yang sebelumnya itu sudah disebutkan tentang apa saja kewajiban apa yang harus dilakukan oleh mereka yang tidak berpuasa disebabkan oleh uzur syar'i. Ya. Apakah itu yang hubla, yang wanita yang hamil, ataupun murdi, wanita yang menyusui. Demikian pula dengan asy-syekh al-kabir wal kabirah, orang tua yang sudah, termasuk mereka yang sedang sakit, entah itu sakit yang masih diharapkan kesembuhannya ataupun sakit yang sangat kecil kemungkinan dia akan sembuh. Sekarang kita masuk kepada sesuai dengan urutan kitab Arkanus Shaum. Ya, Arkan as-Shaum, rukun puasa. Nah, rukun daripada puasa. Di sini penulis menyebutkan ada 2 rukun. Ya, yang pertama adalah an-niyah atau niat. Ya. Nah, niat ini sebenarnya dia masuk di syarat.
ya, syarat sahnya puasa. Nah, tapi enggak apa-apa. Ya. Yang pertama adalah an-niyah. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah untuk menyembah kepada Allah kecuali dengan mengikhlaskan kepada Allah mukhlishina lahuddin. Dan ad-din di sini bermakna amal. Naam. Dalam Al-Quran ada din bermakna agama. Ada din bermakna yaumuddin, hari kemudian. Dan ada din bermakna amalan. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah. Nah, perintah untuk ikhlas. Niat itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niat. Dan setiap orang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailatin li hadithi Hafsah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yujmi'i siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Nah, dan niat ini harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Min kulli lailah, setiap malam. Kenapa? Ini berdasarkan haditsnya Hafsah, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka fala siyamalahu, tidak ada puasa untuk dia. Nah, ini dasar yang disebutkan oleh penulis tentang an-niyah. Walaupun seperti kita sebutkan tadi, niat dia lebih cocok, lebih tepat kalau dia masuk di syarat sahnya puasa. Dan termasuk yang perlu saya ingatkan, niat ini tempatnya di hati. Berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka terkait dengan di mana posisinya niat. Nah, sepakat, niat itu di hati. Dan niat itu adalah al-qasdu. Apa itu? Maksud dan tujuan. Tidaklah suatu perbuatan, apakah itu mau dilakukan atau ditinggalkan, pasti ada niatan dalam hati oleh orang yang mau melakukan atau tinggalkan. Apakah hal tersebut dengan perbuatan anggota tubuhnya atau bukan? Contoh, tadi sholat maghrib, ada yang berwudu di sana. Apa ada niat enggak itu? Ada niatnya enggak itu ketika dia berwudu? Ngapain dia berwudu? Ya kan mau sholat maghrib. Itu sudah niat namanya. Atau dia menempuh perjalanan jauh. Misalnya dari Buaya ke sini. Ngapain? Sudah ada niat dalam hati untuk apa? Dengan adanya hal tersebut, itu sudah terhitung niat. Kita puasa. Ini sebelum malamnya, setelah ditetapkan tanggal 1 Ramadan, sudah disiapkan kurma, disiapkan sayur, lauk, segala macam.
Ya, nanti akan disebutkan kurma itu yang terbaik untuk bersantap sahur. Ya, tapi biasanya kita ini dulu. Nasi, sayur, lauk. Full ini. Nanti cemilannya ini kurma. Ya. Biasanya begitu kita. Ya. Naam. Ya, padahal kebalik, Rasulullah tidak makan nasi. Ya, tapi bukan maksudnya tidak boleh makan nasi. Ya. Hanya cuman itu tadi. Ya, sebab ada teman seorang ya dai terkenal di Palopo, ya, dia pernah ceramah, ya, dia bilang, "Saya biasa sahurnya dengan kurma." Ya, tapi sudah pakai makan nasi dan daging. Jadi saya bilang, Masya Allah. Dan saya tidak persoalkan itu. Kau mau jadikan cemilan kek, makanan utama kek, makanan apa kek, yang jelas kau siapkan semua itu untuk apa? Itu sudah ada niatan untuk makan sahur. Ya. Nah, dan ketika kita bangun makan sahur atau tidak jadi bangun makan sahur, apakah bangunnya itu cepat, lambat, ataukah bangunnya nanti makan banyak, sedikit, atau hanya mungkin seteguk air, itu sudah ada maksudnya untuk apa itu. Ya. Sebab tidak umum kita makan tengah malam kayak begitu menjelang subuh. Iya kan? Pasti ada maksudnya untuk apa? Maksud dan tujuan itulah niatnya. Iya, jadi nggak perlu diumumkan. Ya, apalagi sampai disuruh hafal. Ya, makanya anak santri pernahkah disuruh kau hafal? Apa niatnya puasa? Hah? Ada yang hafal? Ya. Naam. Yang hafal itu nanti kasih hadiah. Tidak boleh libur. Ya, karena sembalan nu hafal. Ya, nah, dulu kan ada itu nawaitu saumagadin dan seterusnya. Enggak perlu, niat di hati bukan di lisan. Ya, nah, enggak pernah kok ada contoh dari Nabi dengan lisannya. Ya, sekaligus juga mengingatkan ini kepada bapak-bapak yang bagian pengurus masjid. Ya, biasa tong itu umumkan. Ya, banyak banget pengumumannya itu. Ya, jadi besok kita niat puasa, jamaah sekalian niatnya begini. Ya, belum lagi imsak jam sekian, apa dan sekian. Ini pengumuman-pengumuman yang tidak perlu diumumkan dan tidak ada seperti itu. Nah, kemudian niat ini tidak ada perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunat. Ya, menurut yang rajih. Ya. Nah, menurut pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Kenapa? Sebab kalau kita lihat haditsnya Hafsah, "Man lam yujmi' siyam qabla al-fajr, fala siyama lahu." Kata siyam di situ, ya, siyam setelah la itu kan nakirah. Ya. Nakirah fi siyaqi nafi. Faedahnya apa? Faedahnya umum. Ya, sehingga mencakup puasa wajib ataupun puasa sunat. Nah, itu dalil yang kita kuatkan. Nah, ada pun para ulama yang mengatakan atau berpendapat selain daripada itu, kita hargai, kita hormati. Nah, kemudian jemaah sekalian, apakah sah dan cukup kita niat satu kali saja di awal? Ini kan selalu jadi mau ditanyakan itu. Ya. Padahal 20 tahun ini puasa. Ya, selalu bertanya, apakah sah? Ya, kita berniat sekali saja di awal Ramadan. Ya, nah, 20 tahun ini puasa, 20 tahun itu ditanyakan. Ya, jawabannya masih tetap sama, tapi kayak gimana begitu? Ya, nah, jumhur ulama, ya, baik itu di mazhab di mazhab Hanafi, di mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali, jumhur, kebanyakan, mayoritas, itu sepakat mereka, jumhur ini, bahwa niat itu setiap malam. Ya, setiap malam. Nah, adapun di mazhab Maliki, ya, ini niat itu tidak apa-apa di satu kali saja, di awal.
Naam. Tidak apa-apa, satu kali saja di awal. Apa alasannya? Mereka yang mengatakan satu kali saja di awal, sebab Ramadan ini satu kesatuan. Ya, puasa Ramadan. Jadi boleh di awal. Tetapi dengan syarat, kalau misalnya tiba-tiba batal puasamu, misalnya pertengahan Ramadan, tiba-tiba ada perjalanan dinas. Ya, ada perjalanan dinas atau perjalanan non dinas. Ya, keluar kota agak jauh. Iya. Dan musafir kan kalau agak berat lebih baik dia tidak berpuasa. Nah, ketika dia batal puasa yang seperti itu, dia mau puasa lagi, sebaiknya dia mentajdid, memperbaharui niatnya. Ya, ini yang berpendapat bahwa hanya sekali saja kita berniat puasa di awal Ramadan di mazhab Maliki. Adapun mayoritas ulama itu berpendapat tidak bisa, harus tiap malam. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya haditsnya Hafsah tadi. Ya. Man lam yujma siyama qabla al-fajr. Qabla al-fajr, ya, setiap malam sebelum masuk subuh. Ya. Kemudian alasan yang kedua, puasa ini adalah amalan yang mustaqillah. Amalan yang berdiri sendiri. Maksudnya, kalau Anda puasa hari pertama, hari kedua, lalu Anda tidak puasa hari ketiga, tidak puasanya Anda hari ketiga ini tidak akan merusak puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Ya, tidak sama sholat. Sholat, ya, satu rukun Anda tinggalkan, rusak tidak semua sholat itu? Rusak. Ya, Anda sholat tidak baca Al-Fatihah, satu kali mau. Ya, rusak tidak semua sholatnya? Sengaja, rukun ini. Ya, rusak semua sholat. Bisa dipaham? Puasa enggak. Anda tidak puasa, tidak merusak puasa yang sebelumnya dengan puasa yang setelahnya. Paham maksudnya? Ya? Iya. Anda puasa 10 hari. Sudah itu capek puasa. Ya. Hari ke-11 istirahat dulu. Ya. Nah, ini bukan, saya tidak mengajarkan antum istirahat ya. Saya cuma kasih contoh. Nah, siapa tahu ada yang seperti itu Rika. Ya. Nah, hari ke-11. Iya. Kenapa enggak istirahat dulu? Masya Allah. Ya, sama jika para pekerja juga katanya ada tuh waktu istirahatnya. Ya, setelah gajian istirahat dulu. Ya. Nah, apakah ketika dia istirahat di hari ke-11 itu otomatis rusak puasa 10 hari sebelumnya? Enggak lah. Ya. Makanya karena dia mustaqillah, dia harus tiap malam. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, puasa ini diputus dengan malam. Kan malam kita tidak puasa. Iya kan? Malam kita tidak puasa. Kapan kita puasa? Mulai imsak. Ini imsak tergantung pengertian antum. Imsak artinya menahan. Ya, tergantung antum mau menahan kapan. Kalau pakai imsaknya istilah orang umum, ya 10 menit sebelum subuh, azan subuh. Ya, 6. Dan itu tindakan yang tidak benar, bahkan bisa saya katakan itu kesalahan fatal. Kenapa? Kalau 10 menit sebelum subuh tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu artinya dia telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kita masih halal makan dan minum. Ya, sampai azan subuh, sampai terbit fajar kedua, fajar shadiq, tiba-tiba tidak boleh lagi. Itu kan dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu tidak main-main. Ya. Nah, kalau dia bilang itu untuk kehati-hatian. Masih Nabi orang tidak berhati-hati. Ya, Nabi orang paling berhati-hati. Para sahabat juga demikian. Ya. Nah, bahkan kalau seorang sedang makan, dia belum yakin betul bahwa fajar sudah terbit, maka mau saja. Ya. Nah, dia tidak yakin fajar ini terbit atau tidak. Belum maksudnya, bukan tidak terbit, pasti terbit. Cuman belum. Ya, masih gelap sekali. Ya, tiba-tiba ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tidak yakin Kak saya itu. Nah, ya. Tapi jangan juga terlalu kepedean. Ya. Nah, mengandalkan keyakinannya yang salah. Ya. Nah, tapi kalau betul-betul memang tidak yakin, silahkan. Ya, fakulu washrabu. Allah sebutkan hatta yatabayyana, sampai betul-betul telah jelas. Ya, lakumul khaytul abyad bin khaytil aswad. Benang putih dari benang hitam. Benang putih fajar, benang hitam malam. Sampai betul-betul jelas. Ya, Allah perintahkan begitu dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ya, silahkan memang ya demikian. Kemudian jemaah sekalian, ya, dari hal tersebut ya, maka saya ambil kesimpulan insyaallah yang lebih tepat dan lebih berhati-hati kalau kita niatnya setiap malam. Ya, niatnya setiap malam. Nah, iya. Dan bagi para ikhwan atau para pendengar radio Polong-Polong mengaji, ya, yang secara online punya mengikuti pendapat para ulama di mazhab Maliki, dan itu juga pendapatnya Syekh Utsaimin, ya, bahwa boleh di awal satu kali kita niat, saya sangat menghormati hal tersebut, ya, saya sangat menghargai hal tersebut, ya, tapi saya lebih condong kepada pendapat jumhur atau mayoritas ulama bahwa itu lebih tepat kalau tiap malam. Sebab itu tadi alasannya. Haditsnya Hafsah. Yang kedua, ini ibadah mustaqillah, berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, puasa itu diputus oleh malam. Nah, ini terkait dengan masalah niat. Nah, kemudian yang kedua, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ini rukun yang kedua disebutkan penulis di sini. Apa rukun yang kedua? Imsak. Ya, imsak rukun kedua. Iya, imsak artinya mentahan, ya. Nah, menahan. Apa yang ditahan? Ditahan atau menahan dari muftirat, semua yang membatalkan puasa. Semua yang membatalkan puasa. Kapan mulai menahannya? Lihat, min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Iya. Fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq atau fajar yang kedua. Sebab fajar itu al-fajru fajaran. Fajar itu dua, ada fajar kadzib. Ya, ada fajar shadiq. Nah, kalau fajar shadiq ya kelihatan terang, tidak putus itu terangnya sampai pagi. Ya, tapi kalau fajar shadiq, ada terang. Jangan dibilang langsung lihat, langsung lama-lama kembali gelap. Nah, itu fajar kadzib. Ya. Fajar shadiq membentang, sak. Ya, adapun fajar kadzib enggak. Nah, kentara aja. Itu yang mau lihat fenomena. Ya, adapun jam yang kita lihat itu pendekatan. Ya, pendekatan. Nah, tayyib. Ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Jadi kita hanya disuruh menahan dari semua pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan pada semua waktu. Ya. Kita berpuasa. Dan kita juga tidak diperintahkan menahan dari segala sesuatu. Cukup yang kita tahan itu yang memang pembatal puasa. Nah, bisa dipahami ya? Nah, kalau itu tidak dianggap pembatal puasa, maka tidak usah kita tahan-tahan. Bisa dipahami? Apa dalilnya? Dalilnya tadi adalah firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr
Tsumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ila akhir ayat. Ya. Nah, itu dasar hukumnya. Baik. Jelas ya? Iya. Kemudian kita masuk kepada walladzi yuftir bihi shaim sittatu asya'. Masuk di sini pembahasan pembatal puasa. Iya. Nah, sebelum lanjut, saya cuma perlu ingatkan bahwa orang yang melakukan pembatal puasa itu melakukan pembatal puasa. Iya. Puasanya menjadi batal dengan syarat. Iya, ada syaratnya puasanya batal. Walaupun dia melakukan pembatal puasa, ada syaratnya. Baru dikatakan puasanya batal. Iya. Syarat pertama apa? Ilmu. Iya. Ilmu terkait dua hal. Ilmu terkait dengan pembatal puasa itu. Dia tahu itu pembatal puasa. Iya. Yang kedua, ilmu terkait kapan boleh berbuka. Iya. Ilmu terkait dengan pembatal puasa, contoh ada orang mungkin baru masuk Islam atau baru sadar, ya. Selama ini Islam ya, tapi tidak tahu puasa, tidak tahu apa itu puasa, iya. Tiba-tiba dia kasihan dapat hidayah, hijrah, iya. Nah, dia tahu apa? Dia tahu dia harus jadi Islam yang baik, dia puasa, tapi dia belum tahu yang mana itu pembatal. Iya. Nah, mungkin dia bilang kalau makan cemilan tidak membatalkan puasa. Dia makan cemilan misalnya. Dalam keadaan dia jahil, tidak tahu. Iya. Nah, wah, ternyata batal puasa. Atau iya, pergi disuntik dengan suntikan dia mengandung fungsi makanan. Iya. Nah, dalam keadaan dia tidak tahu itu. Iya, nanti muncul pertanyaan bagaimana suntikan vaksin ini? Iya, apakah boleh dilakukan bulan Ramadan? Iya, nanti kita sebutkan. Iya, apa syaratnya dia boleh dan apa syaratnya tidak boleh. Iya. Nah, ini ilmu dulu. Dia tahu itu pembatal puasa. Yang kedua, dia tahu kapan waktu boleh berbuka. Iya, dia mesti tahu ilmunya itu. Sebab kalau misalnya orang tidak tahu ilmunya, kemudian dia berbuka, enggak batal puasanya. Iya, misalnya seperti terjadi zaman Rasulullah SAW. Kondisi ketika itu mendung, dianggap sudah terbenam matahari. Akhirnya buka puasa. Tidak lama terbuka langit, belum terbenam matahari. Akhirnya puasa dilanjutkan, padahal sudah dibuka. Iya, dan tidak ada dari Rasulullah yang memerintahkan mereka ganti puasa kalian, enggak. Iya, sebab kita terkait dengan apa? Ilmu sudah masuk waktu apa belum? Kalau kita sudah yakin masuk waktu, ternyata kayak tadi kondisinya mendung, iya, kita sudah buka asik mie, iya, masuk mie setengah mungkin, es buah, es balok, es mataram apa semua. Nah, mau mie pol, ternyata, iya, itu yang azan orang latihan. Nah, ya contohnya ini. Sebab yang kita andalkan kan azan. Mana mungkin antum sementara begitu pergi dulu di laut. Kecuali kalau apa itu istilahnya? Apa? Ngabuburit di laut tenggelam mereka. Tapi kalau di kita yang jauh seperti ini nunggu aja azan. Iya. Padahal azan di masjid itu kan antum tahu. Iya, itu yang azan kan puasa juga. Sudah dibuka baru pergi azan. Iya kan? Nah, kalau sudah kita tahu seperti itu. Yang kedua, syaratnya itu bisa membatalkan puasa. Iya, dia lakukan itu dalam keadaan sadar dan ingat dan tidak lupa. Ya, sadar, ingat dan tidak lupa. Sengaja. Baru itu dikatakan pembatal, baru puasanya batal. Iya. Kalau ada orang yang melakukan pembatal puasa, iya, dia lupa. Enggak masalah. Atau tidak sengaja, enggak ada masalah. Iya, walaupun dia lakukan pembatal puasa. Iya, makanya Nabi SAW bersabda mengatakan apa?
Iya, man akala wa syariba wa huwa shaim, iya, falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa wasaqahu. Siapa yang makan, minum dalam keadaan dia lupa bahwa dia sedang puasa. Iya, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Dia lupa. 6. Atau tidak sengaja. Iya. 6. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam kondisi yang terpaksa. Ada orang melakukan pembatal puasa. Iya. Dia lakukan pembatal puasa. Tapi ternyata dilakukan itu terpaksa. Atau dia dipaksa. Bukan kemauan dia. Iya. Apa contohnya? Iya, contohnya bapak-bapak ini napaksa istrinya. Iya, napaksa istrinya, ayo Umi. Iya. 6. Napaksa istrinya siang-siang, ayo Umi. 6. Istri tidak mau. Jangan Bang. Contoh ini. Ya. 6. Tidak mau dia. Ya. Itu artinya dia dipaksa. Jangan, bukan dipaksa artinya kalau suaminya mengajak, yo pale. Enggak ada penolakan. Ya. Kasih ingat. Iya, ingat Bang. Sanggup kok begini. Pokoknya kasih anu suaminya. Tapi ini suaminya pokoknya ya panas nih kepalanya atas bawah. Nah, akhirnya karena dipaksa itu istri daripada disambaki Kak sama suamiku, nah ikuti. Ini istrinya tidak batal puasanya. Dia dipaksa. Iya, tapi dia harus menolak dulu. Ya. Paham maksudnya? Paham ya? 6. Iya. Lekah ketum ketawa-ketawa. Mau merencanakan? Jangan. Ya nanti saya kasih tahu orang di rumah untuk waspada sama umahat. Napaksa ke suami mau. Tolak memang. Ya. 6. Kasih ingat, kafarahnya tidak main-main. Mau kau puasa 2 bulan. Mau kau bebaskan budak. Mau kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya. Untuk dia satu keluarga saja makan setengah mati. Mau lagi kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya, fikir. 6. Jadi kalau dipaksa, tidak ada masalah. Ya. 6. Semua yang pembatal tadi kalau dipaksa orang, tidak membatalkan puasa. 6. Jadi pahami ya? Baru kita masuk kepada pembatalnya itu apa? Iya. Sebenarnya saya pernah sampaikan ya. Iya, boleh kok berhubungan di siang hari suami istri di bulan Ramadan di siang hari tanpa ada kafarah. Ya, tidak ada kafarahnya, bisa. Pernah saya sampaikan ya? Pernah tuh? Itu mungkin kalau antum paling hafal itu. Ya. Nah, yang belum tahu bagaimana saya sampaikan lagi? Iya, atau nanti ke rumah bawa soko hitam. Ya. Maksudnya untuk menjamu tamu. Ya, atau gogos hitam. Ya. Nah, tidak apa-apa di sini saja nanti dibilang dikomersilkan lagi itu ilmu. Ya. Nah, jadi misalnya kasusnya seperti ini. Ini suami dalam keadaan perjalanan dinas atau non dinas, luar kota, musafir. Musafir kan diketahui ada keringanan untuk tidak berpuasa. Karena dia musafir, dia tidak berpuasa. Bisa paham? Iya. Ternyata ketika pulang di rumah, istrinya baru bersih dari haidnya. Bersih dari haid. Ya. Di siang hari bersih dari haid, puasa enggak? Enggak lah. Haid itu penghalang puasa. Ya. Enggak boleh puasa kalau sedang haid. Siang hari, ternyata bersih haidnya. Otomatis dia harus mandi besar. Kan tidak puasa istri. Suami pulang dalam keadaan tidak puasa. Sambaki. Tidak ada kafarah ketika itu. Saya paham? Iya, tapi jangan direncanakan. Iya, pikir dulu safar. Ya, hari ke-10 ini pergi safar. Jauh-jauh. Nah, nggak tahu istrinya itu sampai di telepon. Gimana? Boleh sih Mika? Jangan direncanakan cuma sekalian. Iya, tapi yang jelas bisa memang seperti itu. Makanya ya, kalau kita ada dapati tetangga kita muslim, kita curiga. Kayaknya habis bersedekah suami istri itu. Jangan langsung suudzon.
Ya. Jangan langsung suudzon. Sering saya tekankan itu. Ada mungkin orang tidak sholat, ini waktu sholat dia tidak sholat. Jangan langsung suudzon. Ya. Bisa jadi tadi kasusnya kayak tadi. Ya. Suaminya baru pulang, dia sementara bersih dari haidnya. Langsung tidak sholat. Jangan langsung suudzon. Sebab mungkin dia tidak memenuhi persyaratan sholat. Apa syarat sholat? Akil. Mungkin dia sedang gila. Ya. Nah. Iya. Mungkin dia sedang mengalami masa gila. Jadi tidak perlu dia sholat. Ya, nah, husnuzon saja atau mungkin dia sedang balik, belum balik. Iya. Nah, dan selanjutnya. Tayyib. Yang pertama dan yang kedua adalah al-aklu wasyurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Ya. Makan dan minum dengan sengaja. Ini saya kira makan dan minum ini dimaklumi sekali. Ya. 6. Sangat dimaklumi. Ini makan dan minum termasuk di antara pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya. 6. Tidak ada silang pendapat. Ya. Termasuk yang memiliki fungsi seperti makanan. Iya. 6. Fungsi seperti makanan. Ya, seperti misalnya suntikan. Ya, infus. Infus itu pengganti makanan enggak? Pengganti makanan. Itu juga membatalkan puasa. Sepakat para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dan Al-Mughni, semua makanan yang masuk ke mulut, apakah itu mengenyangkan, tidak mengenyangkan, apakah itu berbahaya atau tidak, ya, semuanya itu membatalkan puasa. Ya. Kalau apakah dia mengenyangkan atau tidak, berbahaya atau bermanfaat makanan yang masuk? Iya. Iya, sepakat para ulama itu membatalkan puasa. Apalagi kalau itu menguatkan tubuh. Iya. Yang diperselisihkan itu adalah yang tidak menguatkan tubuh. Iya, tapi yang rojih, yang paling kuat semuanya sama. Apakah menguatkan tubuh, tidak menguatkan tubuh, semuanya membatalkan puasa. Nah, ini terkait dengan masalah makanan. Nah, kemudian termasuk pula, bukan cuma lewat mulut ya, termasuk pula misalnya memasukkan makanan atau minuman melalui hidung dan itu sampai ke perut. Iya. Sampai ke perut dengan sengaja. Iya. Maka yang rajih dalam masalah ini itu juga membatalkan puasa. Iya. Dia masuk bukan lewat mulut tapi lewat hidung. Iya. Kenapa bisa? Sebab hidung ini juga bertemu di kerongkongan. Iya kan? Nah, bertemu di kerongkongan yang masuk melalui hidung. Nah, di dalam hadis yang datang dari Abu Daud As-Sijistani dan juga Imam Abu Isa At-Tirmizi dari hadis Laqit ibn Sabrah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu, cucilah sela-sela jari ketika berwudu dan bersungguh-sungguh ketika istinsyak. Tahu istinsyak? Idkhalul ma' ilal anf. Itu namanya istinsyak, memasukkan, menghirup air ke dalam hidung. Iya, bersungguh-sungguh. Maksudnya betul-betul menghirup. Iya. Illa an takuna sha'im, kecuali di kondisi puasa. Sebab di kondisi puasa jangan sampai air itu tembus sampai di kerongkongan. Nah, kalau sudah tembus sampai di kerongkongan maka itu termasuk membatalkan puasa. Nah, saya tanya dulu, obat tetes hidung itu masuk kategori makanan atau minuman? Bukan. Obat tetes hidung.
Ada yang pernah ditetesi hidungnya? Maksudnya ditetesi obat. Obat, bukan ditetesi misalnya kok senang begini tiba-tiba ada cicak jatuh. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, biasa ada tetes hidung? Orang sakit apa itu tetes hidung? Pasti sakit hidung. Pertanyaan bodoh ya. Nah, kalau itu sampai ke perut, di sini pendapat para ulama berbeda pendapat. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Namun yang benar dan yang lebih kuat adalah ya, itu juga membatalkan puasa. Nah, kemudian di sana ada pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ada pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan yang masuk ke dalam tubuh. Ya, makanan minuman kan masuk ke dalam tubuh. Ya. Tapi di sini saya akan sebutkan beberapa yang itu sebenarnya ya diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang insyaallah lebih kuat tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, walaupun orang melakukannya. Pertama, memakai celak mata. Ya. Celak, tahu celak? Iya. Kemudian tetes mata dan tetes telinga. Tetes mata dan tetes telinga. Kenapa? Tetes mata tidak mungkin sampai ke kerongkongan. Ya. Telinga, mana mau sampai ke kerongkongan. Ya. Nah, kemudian menggunakan orang yang penyakit apa itu yang menggunakan inhaler. Penyakit hidung ya. Bengek. Iya, penyakit kayak begitulah. Menggunakan inhaler, menghirup misalnya apa itu? Aromaterapi. Ya. Nah, demikian pula ada orang yang sengaja atau tidak sengaja menghirup atau mencium gas obat bius. Iya. Dan mencium bau-bauan, masuk sampai di hidung itu bau-bauan. Oh, sampai dia tertakjub. Itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Ya. Demikian pula debu. Ya, debu. Misalnya di jalan-jalan, ya. Bosan di rumah, khawatir juga bahaya kalau dekat-dekat istri jalan-jalan. Ya. Nah, terbuka mulutnya. Ya. Ada debu masuk. Apakah batal puasanya? Tidak. Ya. Nah, sebab dia tidak bermaksud makan itu debu. Ya. Kecuali memang sengaja. Ya, saya serius, aku bukan ketawa-ketawa. Ya. Nah, tapi saya enggak heran juga kalau ada yang sengaja makan debu. Apa maslahatnya? Ya. Nah, mau dibilang pengganjal perut tidak, tambah tinggi. Ya. Nah, jadi kalau tidak sengaja jalan-jalan masuk debu apa segala macam, tidak ada masalah. Ya, termasuk juga tiba-tiba dia batuk. Ada dahak. Ya, tahu dahak? Dengan semua jenis dan warnanya, hijau, kuning, apa segala macam, ya. Pikir, apakah ini ditelan apa enggak? Saya serius. Ya. Nah, ditelan apa enggak? Hah? Kenapa? Batal puasanya kah? Hah? Iya, kalaupun ditelan, ya, itu enggak membatalkan puasa. Tapi kayaknya tidak begitu bagus bagi kesehatan menelan dahak apalagi hijau. Ya, buang aja. Ya. Termasuk ludah, liur. Ya. Ini di bulan Ramadan itu saya biasa heran. Ya, sedikit meludah. Seandainya dikumpul mungkin 1 liter. Ngapain meludah? Apakah dengan menelan air liur dan ludah itu membatalkan puasa? Tidak. Sama sekali tidak. Iya. Kecuali 2 hal. Kecuali 2. Liurnya sudah keluar. Liurnya sudah keluar nih. Pingin telan. Atau yang kedua, liurnya orang lain. Baru batal.
Tapi kalau cuma dirimu sendiri, ya Allah, enggak batal. Ya, jadi jangan lagi ada yang saya lihat ini, dia, puasa, pokoknya, ya, biar motornya orang nudai semua. Ya, nah, ditanya itu yang seperti itu, ngapain buang-buang cairan? Ya, pelan saja. Nah, sama sekali tidak batalkan puasa. Walaupun dia sudah masuk. Termasuk jemaah sekalian, menggosok gigi. Ya, sikat gigi, apakah pakai siwak ataupun pakai sikat gigi, ya, pakai air, pakai odol, tidak ada masalah. Ya, dengan berhati-hati dan menjaga, jangan sampai ada yang sengaja ketelan. Kalau enggak sengaja enggak masalah, tapi sengaja ketelan. Apakah airnya, odolnya, atau mungkin sikat giginya. Nah, tapi tidak mungkinlah enggak sengaja itu. Pasti sengaja dataran kalau sikat gigi. Ya. Nah, tapi itu tidak batalkan puasa. Ini untuk membantah pemahaman nenek-nenek kita dulu. Nenek-nenek kita dulu kan, saya ingat sekali itu pesannya nenekku. Jangan kepis sikat gigi. Ya, batal puasamu. Jadi kita sikat gigi, lupa sikat gigi tadi pagi. Dia masih sikat gigi. Sampai orang buka. Ya. Nah, itu pesan nenek kita dulu itu. Nenek saya, nggak tahu kalau nenekmu. Ya. Nah, tapi saya ketika belajar, saya hanya berhusnudzon. Mungkin nenek saya ini mau mengamalkan bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada dari hilmisk. Iya, tapi bukan maksudnya bau mulut kan tidak sehat gigi. Iya, nah, termasuk boleh ya pakai minyak gosok, koyo apa dan yang semisalnya, yang sedang apa dan seterusnya. Nah, termasuk suntikan, ya, suntikan yang hanya berfungsi sebagai apa? Bukan berfungsi sebagai makanan. Kan suntikan itu memasukkan jarum suntik ke otot atau ke daging. Iya. Kalau itu tidak berfungsi sebagai makanan, maka tidak ada masalah. Termasuk suntikan vaksin dengan semua jenisnya, mau Sinovac, Covax, pakai itu fungsinya makanan apa enggak itu vaksin? Siapa yang sudah divaksin? Itu fungsinya sebagai makanan tidak? Itu vaksin. Bukan kan? Ya enggak masalah antum divaksin ketika dalam keadaan berpuasa. Nah, sebab itu tidak berfungsi sebagai sebagai apa? Sebagai makanan dan yang semisal dengan itu. Nah, baik. Kemudian kita lanjut, tapi sudah masuk waktu ya. Lanjut di kesempatan berikutnya ya. Nah, saya kira cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Iya, demikian subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.